misalkan kawasan yang diklaim oleh kawasan perhutani gitu ya, itu tidak jelas asal usulnya, tidak jelas juga landasan hukumnya gitu. Nah, di bidang perkebunan juga sama, banyak yang HGU-nya sudah habis gitu ya, lantar gitu. Yang menurut undang-undang, menurut aturan itu sebetulnya bisa diambil alih oleh negara dan bisa diberikan kepada rakyat. Nah, itu latar belakang yang paling utama. Jadi pintu masuk awalnya adalah tadi bagaimana ada terjadi proses pemiskinan di wilayah Priangan yang notabene tanahnya sangat subur. Ironis kan, harusnya tanah subur bisa berdampak kesejahteraan buat rakyat. Itu berawal ya dari pertama kasus per kasus datangnya. Bersama kita dengan LBH Bandung ya. Ternyata dari kasus itu mengkerucut juga lawannya sama gitu. Jadi perusahaan kalau di bidang perkebunan BUMN namanya PTPN, kalau di bidang penguasaan tanah oleh badan usaha milik hutan perhutani itu juga sama BUMN. Di backup juga oleh pemerintahan yang sama pada waktu itu secara struktural di zaman Orde Baru kan. Jadi musuhnya sama, persoalannya sama, maka untuk supaya lebih mengimbangi kekuatannya rakyat digabungkan. Awalnya di Garut sebelum berlebar ke Ciamis. Jadi awalnya tahun berapa terbentuknya? Awal proses SPP sejarahnya dari tahun secara embrional dari tahun 87 ya. 87, 89, 91 kita bukan gabung ya, sebelum masih embrional ya. Dulu kan belum ada yang namanya serikat karena tidak boleh ya. Jadi serikat petani itu baru boleh tahun 2099 lah, 99 2000 secara formalnya. Kita pernah gabung dari serikat petani Jawa Barat SPJB pada waktu itu, cuman karena orientasinya yang berbeda, prioritas agenda yang berbeda, itu juga wilayahnya juga yang berbeda. Terlalu banyak orang yang menangani sehingga agendanya terlalu banyak intervensi pada kepentingan agenda rakyat. Kalau kita kan gini, intervensi kepentingan yang prinsip buat rakyat nggak boleh, haram hukumnya kalau buat SPP dari kelas tengah. Tapi intervensi strategi, intervensi dalam bentuk transformasi, pengetahuan, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh rakyat, akses terhadap peningkatan produksi, itu baru dibolehkan. Nah, berbeda dengan di SPJB pada waktu menurut cara pandang kami. Nah, begitu tahun 99 memang reformasi, begitu saya keluar dari penjara gitu ya. Kasus yang pernah kita tangani dikumpulkan ya, dideklarasikan di Garut. Pas hari 24 Januari ya, deklarasinya ya. Jadi awalnya intinya dari kenapa terbentuk SPP, kenapa alasannya? Ya ada tadi ya, jadi terjadi pemiskinan. Ada tanah negara yang sangat luas. Menurut Undang-Undang Dasar 45, menurut Undang-Undang Pokok Agraria, tanah negara itu kan prioritasnya harus milik rakyat. Tapi prakteknya terjadi manipulatif ya, misalkan ini HGU habis tanpa ditanya kepada rakyat. Nah, seharusnya kan HGU ini ada, dibolehkan di Indonesia setelah kemerdekaan ini. Itu pada waktu itu kan sebelum kemerdekaan dikuasai kolonial ya, dikontrakan oleh pemerintahan kolonial Belanda, oleh POC, bukan pemerintah, oleh perusahaan POC ya. Lalu dikontrakan kepada perusahaan asing. Nah, begitu merdeka, maka secara otomatis ini menjadi kekayaan negara. Dan kekayaan negara prioritasnya kepada rakyat. Nah, pada waktu itu rakyat tidak terlalu butuh karena mungkin sedikit atas tanah itu, atau ada yang kurang butuh, atau karena memang di tanah-tanah perkebunan sudah ada produksi, maka tanah tersebut dikuasai oleh tentara. Nah, oleh tentara dikuasai pada waktu itu awal-awal kemerdekaan dan dijadikan badan usaha milik negara.
ya, BUMN. Yang sebetulnya itu hanya sekedar kapling-kapling tentara aja pasca kemerdekaan waktu masih transisional ya. Nah, masyarakat juga ada yang kalau yang butuh gitu, masyarakat yang membutuhkan langsung tap PKI gitu. Padahal program Soekarno pernah ada tahun 61 itu ada nasionalisasi semua aset. Nah, nasionalisasi terus kalau ditawarkan sama rakyat, kalau rakyat butuh di-land reformkan. Nah, ternyata karena ada peristiwa dulu di Orde Lama ya, ada beberapa kasus mungkin yang bersengketa sehingga antara PKI dengan beberapa perusahaan, sehingga itu menjadikan stigmatisasi sehingga rakyat tidak dibolehkan lagi yang untuk mendapatkan akses kemanfaatan termasuk juga pemilikan terhadap tanah negara. Padahal undang-undang mewajibkan ke sana. Nah, jadi kita melihat ada situasi kemiskinan yang cukup tinggi di wilayah Priangan. Di sisi lain, ya kemiskinan di dalamnya termasuk akses pendidikan yang sangat rendah, ya, akses terhadap fasilitas infrastruktur negara juga jalan-jalan pada rusak, gitu ya. Dan mereka di daerah-daerah kawasan kebun ini kalau nggak jadi buruh kebun atau di kawasan hutan adalah penyumbang terbesar menjadi buruh miskin kota di Bandung dan di Jakarta ya kalau di daerah Priangan ini. Buruh-buruh informal ada yang di pabrik, ada yang kuli bangunan dan sebagainya. Nah, di sisi lain ada tanah negaranya. Hal yang lainnya juga ada juga aturan yang membenarkan. Tinggal bagaimana melahirkan keberanian masyarakatnya. Karena masyarakat sangat traumatis juga ya terhadap peristiwa 65, terutama di Garut ya. Sejarah SPP berawal kan dari Garut. Di Garut, di wilayah-wilayah yang sekarang basis SPP ini kan di pinggir-pinggir ya, di daerah-daerah yang terpojok itu, jadi yang terisolir gitu. Di zaman tahun sekitar 62 lah sampai 65 terjadi klik politik gitu ya antara DI terus komunis gitu ya. Pada waktu itu menurut cerita sejarah kan ada orang-orang yang tidak pernah terdokumentasikan secara baik ya, dokumentasi sejarah, mayat itu udah susah dibuang ke kali ya, ini di jalan-jalan. Nah, sehingga kalau rakyat mau menggugat gitu aturan yang dibenarkan oleh aturan, ruang aturannya gitu ya, pemanfaatan terus juga kewenangan untuk mendapatkan akses juga dilindungi keterjaminannya, itu terhambat oleh stigmatisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghalang-halangi. Itu prosesnya lah. Bahkan bisa dikatakan SPP yang pertama demonstrasi ke DPR, basis SPP yang sekarang di basis SPP yaitu di daerah Sanggara ya. Kalau Badega dulu tidak ke DPR kan, DPR RI. Dulu mau aspirasi aja, menyampaikan aspirasi hanya 40 orang, dihadang panser di DPR RI. Jadi mungkin musyawarah ngumpul, mengorganisir aja, rapat aja udah digerebek. Gitu. Mungkin Pak, begini pertanyaannya. Dengan latar belakang masalah yang serumit itu, bagaimana SPP mengambil langkah untuk memberi satu untuk menjawab masalah ini? Ya, kita menyadari ya, di satu sisi kan kita juga ada cita-cita ya, ada idealisme yang memang kita bangun, kita pupuk, dan ada optimisme ya, rasa optimistik di dalam diri kawan-kawan muda pada waktu itu di Garut, 2, 3, 4 orang lah ya, dan sangat berkeyakinan gitu, bahwa tidak akan ada yang abadi dalam kekuasaan gitu. Saya sendiri 2 kali masuk penjara gitu dalam konteks mengorganisir sengketa ini kan. Ada beberapa tokoh gitu. Dan saya meyakini betul, menganalisa betul dari awal proses ancaman, proses penghancuran sekretariat, proses penahanan saya gitu. Itu adalah proses hanya sekedar penakut-nakutan supaya kita tidak mau berjuang. Kalau logika saya berpikir begini, kalau mereka menakut-nakuti kan berarti mereka butuh tanah. Mereka jauh lebih membutuhkan gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikiran ya,
Gak mungkin mereka menakut-nakuti kalau seandainya dia nggak butuh. Akhirnya bukannya kita mundur, bukannya kita takut, karena kita tahu bahwa itu adalah program strategi mereka menakuti. Ya, jawabannya harus berani. Tinggal bagaimana persoalan berikutnya adalah dalam konteks berani-beranian ini, bagaimana beradu siasat. Nah, karena saya berpikir juga mereka ini kan tidak pernah ada yang misalkan kita konflik dalam perkebunan. Ya. Lalu si pemimpinnya A di backup oleh Kapolres dan Dandim B, C misalnya. Ya. Kita beradu di situ. Ya. Lama-kelamaan mereka pindah jabatannya secara struktural. Yang ADM pindah kemana gitu, yang Dandim pindah kemana, Kapolres pindah kemana. Saya dengan lain masih tetap dijawab. Jadi jawaban tadi adalah konsistensi. Nah, dia yang didasari oleh sebuah kesadaran dan analisa yang secara tepat gitu ya. Kita memainkan siasat. Kita akhirnya karena kita konsisten, kita makin pintar, makin kita belajar dari pengalaman baik kegagalan maupun keberhasilan, dari cara-cara menjebak, dari cara-cara menangkap, cara-cara menakut-nakuti, cara-cara mempropaganda wilayah lain supaya anti SPP. Itu menjadi wilayah pertarungan kita gitu. Wilayah pertarungan propagandanya keluar, ya tentara, pemerintah propaganda keluar, kita juga propaganda ke masyarakat di luar wilayah sengketa. Nah, cuman kan mereka kelemahannya tidak pernah orangnya konsisten menjabat di situ. Jadi mau dia boleh menang hari ini, makanya dalam prinsip kami hari ini kalah, besok kita melawan. Besok kalah, lusa melawan. Lusa kalah, minggu depan melawan. Minggu depan kalah, bulan depan melawan. Bulan depan kalah, tahun depan melawan. Jadi kita tidak pernah berhenti melawan. Karena melawan itu sendiri ada proses pembelajaran. Banyak temuan-temuan, terutama di dalam hal strategi. Nah, tinggal persoalannya konsistensi. Konsistensi ini bisa terjadi apabila memang kontrol terhadap kesepakatan yang dibuat itu secara kolektif dan dikawal, sehingga dan semua saling mengikat diri. Sehingga kalau saya ditahan, siapa yang melanjutkan? Kalau si tokoh ditahan, siapa yang melanjutkan? Jadi polanya tidak berubah. Orang boleh berubah kalau di kita. Nah, bila dengan di pihak lawan, dalam hal ini misalkan perusahaan dan pemerintah yang dulu backup. Kalau kita, orang boleh berubah, sistem dan mekanisme perlawanan dan perjuangan tidak berubah. Apa saja strategi yang digunakan SPP dari dalam reclaiming, dalam pertama adalah kita menggunakan nilai-nilai yang dibenarkan baik secara agama, negara, dan nilai-nilai adat ya, budaya yang ada. Bahwa kita berjuang itu untuk keadilan, untuk peningkatan kesejahteraan. Agama mana yang bisa melarang? Hukum mana yang bisa melarang? Ya. Budaya apa yang bisa melarang? Orang berjuang untuk kemiskinan. Dan itu harus secara konsisten digambarkan. Bagaimana bentuk upaya penggambarannya? Pertama adalah prioritas yang memang menjadi anggota SPP yang berjuang adalah betul-betul orang miskin yang tidak memiliki tanah. Jadi kita data. Kalau misalkan dia kaya, ada pendukung saja. Ya. Kayak Darmawan itu dulu kaya, itu bapaknya di Sagara misalnya. Ya. Dia walaupun mensupport, dia hanya sebagai pendukung, tapi bukan anggota. Nah. Yang kedua, kita juga karena mengadopsi nilai-nilai, ya, perilaku nilai-nilai yang memang yang berlaku juga di adat yang bisa dianggap tidak asosial gitu. Jadi parameter-parameter yang akan dipropagandakan oleh pemerintah dan pihak lawan itu diantisipasi. Indikasi-indikasinya, indikasi kejahatan, indikasi merugikan, itu. Nah, hal yang berikutnya yang terpenting adalah setiap perjuangan selalu harus menimbulkan manfaat, sekecil apapun. Nah, itu kegunaannya apa? Satu, menumbuhkan keyakinan. Kedua, di dalam proses perjuangan itu sendiri, kalau dalam bahasa Sunda itu, jangan yang borok dirojok-rojok. Artinya yang luka dikorek-korek.
jangan yang udah miskin dibikin tambah miskin lagi dengan persoalan yang ada. Jadi kita hitung betul. Kita tidak akan pernah berani, kita hitung ya, tidak akan pernah berani kita kasus ini menjadi manifest, gitu. Sekiranya bakal kalah. Kita tidak akan pernah berani berebut, bersengketa tanpa tanah dikuasai lebih dulu. Nah, itu strategi-strategi kemanfaatan. Sehingga kalaupun misalkan berjuang membutuhkan biaya, tanah itu sudah hasil. Artinya apa? Kalau belum kuat kita laten aja dia berjuang. Sembunyi-sembunyi bergerilya, pura-pura tidak ada organisasi. Jadi buka. Nah, kalau begitu kita kuat, basis dukungan sosial di sekitar itu juga berimbang minimal, ya kalau bisa lebih kita, karena yang ditakutkan kita ya. Dari awal yang dilakukan oleh perjuangan saya dan kawan-kawan di SPP adalah konflik horizontal, di mana masyarakat di sekitar itu dimanfaatkan oleh negara, dimanfaatkan oleh para pengusaha melalui tokoh-tokoh atau ketua adat atau pimpinan-pimpinan masyarakat untuk menghantam kita. Secara materi, ya, propaganda yang akan sekiranya menjelekkan itu diantisipasi. Yang kedua, bagaimana legitimasi di wilayah. Kita akan jelaskan sebelum. Jadi kalau pertama penjelasan sosialisasi pentingnya perjuangan disampaikan kepada rakyat adalah seputar wilayah-wilayah itu. Sehingga kalau ada apa-apa kita dapat backup. Memang itu juga dari proses pembelajaran. Awalnya kita selalu mungkin negara dan kekuasaan dan pengusaha baik perhutani maupun perkebunan awalnya mungkin strike ke kita. Kita juga fokus mikirin strategi dia. Ternyata kita dicolong bayar, misalkan isu pernah kita diserbu oleh beberapa daerah gitu ya, sewa bayaran karena dianggap kita secara ideologis tidak bertentangan dengan ini ideologis. Terus juga kadang-kadang disebut juga apa namanya agama itu aliran sesat itu agama gitu ya. Atau kafir karena memang jahat gitu mencuri tanah orang, itu bukan tanah orang, tanah negara, itu bukan tanah privat. Atau kadang-kadang kalau di wilayah kehutanan gitu ya, di wilayah perhutani, isunya padahal kita mau mereboisasikan disebut kita menghancurkan sumber mata air kayak begitu. Nah, itu juga, tapi kita selalu strategi lawan tidak hanya sekedar diantisipasi, juga diserap menjadi sebuah proses pembelajaran. Termasuk juga isu-isu yang dipropagandakan oleh mereka. Dan itu akhirnya menjadi sebuah kekayaan dari bagi strategi perjuangan. Jadi balik, energi lawan kita ambil, dicampur dengan kreativitas yang kita bangun sendiri dari proses pengalaman. Dan terpenting adalah tentunya strategi ini akan ada apabila memang serius dipikirkan. Jadi tidak hanya konsisten di dalam bergerak, tapi konsisten juga berpikir bagaimana cara memenangkan. Konsisten mendiskusikan, konsisten memusyawarahkan. Sementara pemerintah kan tidak pernah ada musyawarah. Selalu gagasan-gagasan itu dari instruksi atasannya. Itu yang membuat kami merasa optimis gitu, melawan pemerintah, melawan kekuasaan. Dan mereka sangat percaya duit adalah segala-galanya. Sedangkan kami percaya adalah kebenaran adalah segala-galanya. Apakah yang dicarikan adalah pengakuan hak atas tanah? Ya, jadi begini. Pertama adalah pemanfaatan. Jadi bagaimana tanah negara dari sisi teologi ya, itu adalah Tuhan menciptakan untuk kepentingan manusia dan lingkungannya. Dari sisi aturan, pertama adalah pemanfaatan. Kedua, sebagai subjek warga negara. Masa warga negara tidak berhak atas tanah negara? Berarti kan bukan warga negara. Jadi secara politik juga tidak hanya sekedar perjuangan tanah untuk ekonomi saja, tapi tanah juga secara politis kami anggap adalah simbol pengakuan negara.
di mana rakyat yang selama ini terasingkan, ya, dia hanya dilibatkan sebagai penduduk saja, tidak, tapi dia diakui sebagai warga negaranya. Kita merebut hak kewarganegaraan dengan merebut simbol kekuasaan negara atau kekayaan negara. Nah, yang berikutnya adalah tentunya bagaimana supaya ada keterjaminan pemampatan ini. Di kemampatan ini juga harus berperspektif keadilan, karena kita perjuangan dari awal adalah keadilan. Ya. Peningkatan kesejahteraan bagi orang miskin, tapi perspektifnya adil, bukan nafsu. Bukan yang miskin didorong menjadi berdaya, setelah itu dia menguasai yang lainnya, nggak begitu. Jadi kita dalam berjuang juga sama. Makanya bisa kalau kita konflik dengan perkebunan, walaupun perusahaan perkebunan dia memanfaatkan buruh kebunnya untuk melawan kita selalu memposisikan mereka juga sebagai subjek yang harus kita perjuangkan. Contoh paling pasti di Desa Sagara, ya, di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, di mana hampir 40% gitu, petani yang awal membuka, ya, akhirnya kepada buruh kebun. Karena buruh kebun sendiri kadang-kadang ada 20 tahun, 60 tahun kerja di perkebunan, pensiun, dia tidak mampu membutuhkan, jangankan punya lahan pertanian, untuk perumahan aja dia nggak punya lahan perumahan. Dan kita fasilitasi itu. Nah, jadi ada kriteria-kriteria yang jelas yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kalau yang di Sagara itu saya dengar ceritanya, di sana ada disertifikasi dan sebagian menjual tanah. Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu? Ya, nah itu juga dari proses pembelajaran. Awalnya kan tadi tujuan kita adalah pemanfaatan. Pemanfaatan bagaimana selanjutnya adalah untuk keamanan dan kenyamanan, dan dalam konteks pengakuan peningkatan nilai produksi daripada tanah itu, baik secara ekonomi maupun sosial. Lalu ada keterjaminan, kan? Keterjaminan itu yang terbenarkan, yaitu dicatatkan di administrasi negara. Ya, itu yang disebut dengan tidak hanya sekedar pengakuan, tapi itu juga dicatat. Sehingga ini bisa pemanfaatannya berkelanjutan dan bisa jatuh waris bagi yang mau bertani tentunya. Ya. Nah, awal ke sana kita tidak belajar bagaimana dampak, ya, karena dulu yang dipikirkan adalah dampak kalau perjuangan kalah, gitu ya. Dampak kalau mau berjuang pasti ada risiko, dan risikonya apa, itu aja yang dipikirkan awal, tidak pernah terpikir yang lain. Nah, dari proses awal perjuangan yang berhasil, ternyata ada memang tanah yang dijual, katakanlah itu tanah menjadi produktif. Dan saya melihat juga di serikat-serikat lain juga begitu. Nah, kalau konteks Sagara dan daerah-daerah yang bukan untuk prosesnya wisata atau nilai tanahnya yang tinggi, itu karena memang ada beberapa hal, Pak, ada beberapa faktor lah yang menyebabkan itu dijual. Pertama, dia waktu awal rakyat ini miskin, tidak punya tanah. Cita-cita petani kan satu, punya tanah. Cita-cita kiai ingin naik haji, kan gitu. Kalau cita-cita akademisi kan ingin jadi dokter, kan gitu. Ya. Kalau tidak ada petani, ingin punya tanah. Tanah itu perspektifnya seluas-luasnya. Waktu awal dia bisa mengaku sebanyak-banyak. Seperti di masyarakat adat lah, karena saya ini suka-suka hati gitu. Kalau di Palembang sekuatnya dia ketepel, kan gitu ya. Kalau di Dayak saya lihat sekuatnya dia mandang gitu loh, budaya mana. Nah. Tapi budaya pertanian kan berbeda. Awal mungkin orang kaya yang punya tanah yang sejahtera, yang kaya, yang luas itu bisa terurus tanahnya, karena pada sebelumnya rakyat tidak memiliki tanah. Rakyat yang lainnya yang tidak memiliki tanah itu jadi buruh. Itu. Tak kala mereka mendapatkan tanah negara dan berjuang pada waktu itu karena zaman Orde Baru tidak terlalu banyak. Saya juga tidak mau menghalangi yang berjuang di garapannya di batas-batas awalnya gitu. Sementara yang tidak berjuang dikasih-kasih gitu kan. Tidak mungkin. Jadi silakan, suka kamu coupling, sesuka kamu
tapi tidak terbahaya sesuka kamu bisa. Mereka membayangkan bisa itu karena kalau saya punya tanah pasti punya buruh kebun. Tapi karena rakyat lebih banyak juga yang tadinya buruh tani yang punya cita-cita jadi petani akhirnya punya tanah, semua bertani di wilayahnya masing-masing. Akhirnya terlalu luas. Nah, sebagian kapling itulah yang dijual. Jadi kalau ngomong rakyat di desa, barang yang paling ditakuti adalah tidak memiliki tanah. Paling sangat ditakuti. Jadi menjual, berbeda kalau di perkotaan, nilai komoditinya yang tinggi, ya, Betawi di Jakarta gitu, dia jual untuk mendapatkan nilai ekonomi yang menurut cara berpikir dia akan dimanfaatkan lebih berguna daripada tanah. Nah, itu kalau daerah kota, daerah tempat wisata. Karena dia juga di kota juga tidak mampu lagi bersaing hidup di kota. Dia jual, dialihkan kadang-kadang supaya lebih luas atau supaya dipakai bekal modal lain gitu. Pasti semua untuk keberlanjutan hidup dan peningkatan niatnya gitu. Nah, ada dua juga anak-anak misalkan terpaksaan. Karena rakyat tidak punya tabungan, tidak ada punya jaminan kesehatan. Kadang-kadang orang tuanya dia mengharap, dia pejuang, SPP punya tanah, anaknya semua jadi buruh di luar, nggak mau bertani, akhirnya dijual. Kedua, itu tadi faktor ini yang kedua, faktor ini. Nah, pertama yang tadi yang terlalu luas, akhirnya tidak mampu, makanya dijual. Yang ketiga, saya tidak punya tabungan. Kadang-kadang anaknya sakit, istrinya sakit, atau nyokok menjadi pegawai negeri, nyokok masuk tentara, nyokok masuk polisi, jual tanah. Jadi itu yang faktor dijual ya. Jadi bukan dijual untuk poya-poya, untuk apa-apa, nggak ada itu jual tanah kalau untuk tanah. Ya. Tapi apakah ada pelajaran dari proses itu di mana sesudah disertifikatkan sebagian dijual untuk tempat lain juga, karena sekarang rame-rame sedang disertifikatkan dan tanah di banyak lokasi. Jadi kira-kira mungkin ada bisa kasih nasihat ke tempat lainnya. Ya. Proses pembelajarannya adalah pertama, garapan tanah itu ada batas maksimal minimal. Jadi tadi perspektif keadilannya lebih diperketat. Siapa yang mau berjuang? Siapa yang berjuang? Yang berjuang harus mendapatkan kelebihan, walaupun ukurannya tidak jelas, tapi minimal ada lebih lah. Yang kedua, ada tanah cadangan, tanah kolektif. Dimungkinkan kalau di kemudian hari ada yang nggak kebagian bisa di sini. Yang ketiga, pelajaran berikutnya adalah update data secara terus-menerus, setiap tahun diperiksa. Batas-batasnya diperiksa. Yang ketiga, kita punya koperasi masing-masing. Jadi pilihannya yang menjual garapan dibeli oleh koperasi, oleh hotel. Atau kalau yang belum kopronya koperasi, kalau ada yang menjual, yang membeli dan menjualnya dihukumi, tanah diambil oleh organisasi. Nah, itu proses pembelajaran. Nah, nanti tanah diambil organisasi menjadi harta kekayaan kolektif. Ternyata bapaknya tidak sadar, ternyata anaknya sadar. Ya udah, nanti oleh organisasi diserahkan kepada ahli warisnya. Disita sebentar, dan itu berlaku di Cieceng gitu. Ya, jadi ada batas-batas lebih, kadang-kadang keserakahan lebih dari 2 hektar diambil oleh organisasi. Ada juga yang tadi dijual belikan kayak marga harja, ya, koperasinya nggak ada, diambil oleh organisasi. Kali oleh organisasi nanti diserahkan kepada anaknya yang memang rajin. Kalau anaknya nggak ada ya ditaruh menjadi harta milik kolektif. Itu pembelajaran penting. Tentunya di samping hal itu juga backup kebutuhan, mulai dari pola produksi dalam pemanfaatan tanah. Supaya untuk kawin, untuk bisa menyekolahkan, untuk biaya menikahkan anak, ya, itu ada pola tabungan yang diinvestasikan dalam bentuk pertanian dan peternakan. Jadi maka petani SPPD harus memiliki pola produksi yang bisa menghasilkan pendapatan dimanfaatkan harian, kedua bulanan, ketiga musiman, 4 jangka menengah, kelima jangka panjang. Jadi harus integral gitu ya. Setiap lahan harus memiliki dampak pemenuhan kebutuhan
menurut ukuran-ukuran waktu itu. Nah, itu juga salah satu upaya ya. Walaupun ya ini belum berhasil secara sepenuhnya ya. Tapi ya dibanding tadi bisa melihat saja gitu ya. Anggota baru lihat di tanahnya blek kosong begitu saja. Kalau anggota lama agak heterogen ya, sehingga kalau nggak panen ini dia panen ini, nggak panen ini dia panen ini. Bagaimana jadi bagaimana bisa mendorong